Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Pradana dari SBM ITB dari program STEMBA 4. Hari ini saya akan memberikan presentasi untuk mid exam di Economic dan Business Landscape Analysis. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai reformasi subsidi bahan bakar fosil di Indonesia, bagaimana reaksi dari konsumen, dan juga apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemangku kebijakan untuk memberikan solusinya. Jadi sebagai konteks, subsidi bahan bakar fosil ini sudah dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintah Indonesia, namun di tahun 2014 akhirnya subsidi untuk bahan bakar fosil tersebut ini dicabut untuk dialihkan untuk kebutuhan yang lain. Di sini kita akan membahas secara detail bagaimana reformasi subsidi bahan bakar fosil tersebut dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan pengaruh yang lebih baik ke depannya. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai masalah yang timbul akibat dari subsidi dari bahan bakar fosil. Yang pertama mengenai beban fiskal. Dari angka dari World Bank di tahun 2012 bahwa biaya untuk subsidi bahan bakar fosil ini bisa mencapai 211 triliun per tahunnya. Angka ini cukup untuk membangun 5 kali lebih banyak jumlah sekolah dan juga jumlah-jumlah rumah sakit. Yang kedua, mengenai ketidaksetaraan. Data dari Bitten and Lontoh 2010, jurnal mereka bahwa wealthy household atau rumah tangga yang lebih banyak higher income ini lebih diuntungkan dari subsidi bahan bakar fosil karena mereka lebih banyak memiliki mobil dan motor dan juga penggunaan cooking setiap harinya dibandingkan dari lower income. Dan yang ketiga, masalah yang timbul adalah mengenai harga iklim atau harga perubahan iklim. Jadi karena harga bahan bakar fosil ini murah, jadi seluruh industri rumah tangga menggunakan bahan bakar fosil, dan untuk bahan bakar renewable energi ini sulit untuk bersaing, sehingga investasi untuk solar dan wind turbine juga sulit untuk masuk. Selanjutnya, bagaimana respon dari para konsumen atas kenaikan harga karena subsidi BBM-nya itu dicabut? Yang pertama, dalam short term ini sifatnya masih lumayan inelastik atau tidak terlalu sensitif akan harga. Jadi para pelanggan masih tetap membeli BBM, membeli LPG karena alternatifnya yang masih belum ada. Namun dalam long term-nya, karena sudah ada banyak alternatif, sudah ada transportasi umum, baik itu Transjakarta, MRT, atau KRL, lebih banyak rutenya, atau sampai bahkan biaya dari electric vehicle yang lebih murah, baik itu untuk motor atau mobil, sehingga para konsumen punya opsi-opsi lain. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan reformasi subsidi BBM ini dalam jangka waktu pendeknya masih inelastik, masih mau nggak mau harus beli, tapi dalam jangka waktu panjang para konsumen sudah beradaptasi. Selanjutnya yang mesti dibahas adalah mengenai pembagian dari income divide. Jadi untuk rumah tangga yang high income, mereka akan lebih mudah untuk adaptasi karena sebagai contoh, mereka sudah punya pendapatan 10 juta, penggunaan untuk bahan bakar fosil, baik itu BBM atau LPG, itu hanya sekitar 1 juta misalkan, atau 1,5 juta, hanya mungkin 10-15%. Namun untuk rumah tangga yang low income, yang sekitar 2-3 juta, atau bahkan lebih rendah dari itu, mereka harus menggunakan 500.000 atau 1 juta, yang mungkin setengah dari pendapatannya. Jadi mereka akan lebih berasa dampaknya, sehingga mau nggak mau karena subsidi BBM tersebut mereka harus skip makannya atau menggunakan bahan bakar yang lebih kotor. Selanjutnya impact yang ditimbulkan untuk para perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Jadi ini mungkin hal yang cukup jadi perhatian karena tidak spesifik mengenai high income atau low income, tapi untuk perempuan juga terdampak mengenai subsidi BBM tersebut. Yang pertama, ini mengenai time poverty trap. Karena perempuan ini lebih banyak di rumah tangga, secara jumlah kuantitas yang tersebar di Indonesia, mereka akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk yang pertama, mencari bahan bakar, karena di pelosok sana masih menggunakan kayu bakar, minyak mentah, masih banyak yang menggunakan tradisional fuel, dan mereka waktunya habis untuk mencari bahan tersebut, memasak, dan juga melakukan hal-hal yang lainnya. Jadi ini waktu yang digunakan mereka mungkin bisa dilakukan untuk hal yang lain, mereka tidak mau dalam satu hari sudah habis hanya untuk bahan bakar fosil tersebut, baik untuk mencari sampai memasaknya.
Yang kedua, resiko mengenai kesehatan dan juga keamanan. Bisa dibayangkan, kalau misalkan ada wanita yang harus berjalan berjam-jam untuk mencari kayu bakar di tempat yang tidak aman, itu resiko untuk keamanan dia itu juga terganggu, dan juga mengenai kesehatannya. Mereka harus memasak menggunakan tungku kayu bakar yang asapnya langsung kena dihirup, dan juga di desa tersebut sudah terkumpul nih si asap-asapnya. Jadi saat mereka keluar dari rumah pun juga masih ada asap dari rumah tangga lain. Data dari WHO ini premature death bisa sampai 50.000 lebih karena polusi udara yang tidak baik. Dan yang ketiga ini mengenai economic opportunity cost. Jadi ini masih berhubungan dengan yang pertama, karena waktunya sudah habis untuk menggunakan bahan bakar fosil, baik itu untuk memasak dan mencarinya, sebenarnya waktu yang mereka gunakan tersebut itu bisa di-convert untuk mendapatkan pendapatan lain atau untuk education. Mereka bisa buat belajar untuk memperbaiki kesejahteraannya atau mendapatkan pencarian lain untuk kerjaan sampingan. Jadi sebenarnya perempuan-perempuan di Indonesia ini pun juga berdampak dan harus dibuatkan policy yang bisa menguntungkan ibu-ibu perempuan tersebut. Selanjutnya ini adalah strategi yang bisa dilaksanakan agar reformasi subsidi bahan bakar fosil ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus berikan immediate relief atau bantuan langsung ke para kelompok-kelompok yang terdampak. Untuk lower income household, kita bisa berikan PKH, program keluarga harapan, dan juga BLT, bantuan langsung tunai, yang juga harus dibarengi dengan DTKS. Ini semacam dinas atau kelembagaan yang dilakukan pemerintah agar bisa tersasar sehingga datanya pun juga lebih baik. Yang kedua, kita harus lakukan revolusi dari transportasi. Rute-rute MRT makin banyak, rute-rute Transjakarta makin banyak, dan Transjakarta pun tersebut menggunakan bahan bakar gas atau yang lebih sehat, dan juga kita juga memberikan, bukan kita sih, pemerintah memberikan subsidi untuk electric vehicle. Jadi kita lihat jumlah Gojek, Grab banyak banget di Indonesia. Kalau misalkan mereka bisa disubsidi untuk menggunakan motor listrik dan biaya lebih murah, ini juga bisa dapat mengurangi emisi. Dan untuk daerah-daerah rural, kita bisa sediakan juga kendaraan-kendaraan transportasi umum yang menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, menggunakan biogas, sehingga mereka pun juga terbiasa menggunakan transportasi umum dan juga terpapar mengenai manfaat dari renewable energy. Yang ketiga, ini transisi menggunakan clean energy. Jadi misalkan dari government bisa memberikan subsidi untuk solar panel, untuk wind turbine, untuk PLTA atau hidrogen, maka subsidi energi tersebut bisa di-cut sampai 40%. Dan yang selanjutnya, apabila bisa LPG ini didistribusikan dengan lebih baik ke setiap pelosok yang ada di Indonesia, ibu-ibu yang biasanya masak menggunakan kayu bakar, menggunakan minyak tanah, juga mereka bisa mendapatkan LPG sehingga bisa mengurangi emisinya. Jadi transisinya, energinya ini baik dari industrinya, dari pabrik yang dia biasa pakai coal, menggunakan solar dan wind diganti, dan yang di perumahan yang biasa pakai kayu bakar menggunakan LPG sehingga lebih baik untuk mereka. Dan yang keempat, ini strateginya mengenai public trust building. Jadi dari semua strategi yang digunakan, kita harus juga menunjukkan transparansi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kita bisa berikan perhitungan menggunakan data dan juga menggunakan ilustrasi bahwa subsidi energi yang dikurangi dari bahan bakar fosil ini bisa digantikan menggunakan rumah sakit yang dibangun, sekolah yang dibangun, itu datanya ada, dan juga strategi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun sampai ke pemerintah daerah, bahkan sampai ke tokoh masyarakat. Jadi agar penerimaan strategi tersebut tidak hanya sifatnya naratif, tapi juga bisa mengena ke masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana impact-nya untuk Indonesia apabila reformasi subsidi energi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dengan strategi-strategi yang matang. Yang pertama dari bagian ekonominya. Jadi kita bisa mendapatkan dana tambahan itu miliaran rupiah sehingga kita bisa membangun ratusan sampai puluhan rumah sakit dan juga sekolah baru setiap tahunnya. Dan yang kedua, Indonesia bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan green jobs. Jadi ya apabila sudah banyak solar panel, renewable energy yang wind turbine atau menggunakan PLTA,
Mungkin orang-orang yang dulu pekerjaannya hanya sebagai kuli atau buruh bangunan, mereka bisa mulai menjadi teknisi solar panel, teknisi wind turbine. Jadi mereka mendapatkan skill baru dan pendapatannya pun juga lebih bagus untuk mereka. Yang kedua di bagian lingkungan, jadi apabila kita bisa sudah melakukan subsidi dengan baik, target untuk memenuhi emisi yang dikurangi 41% ini bisa dicapai lebih cepat. Dan yang kedua, emisi dari bahan bakar kotor dari coal dari pabrik-pabrik atau juga penggunaan kayu bakar yang ada di perumahan ini, emisi karbon dioksida bisa berkurang sebanyak 110 million sampai tahun 2035. Jadi secara lingkungan kita bisa memenuhi Paris Agreement dan juga kita bisa menghirup energi yang lebih menghirup udara yang lebih baik. Dan yang ketiga untuk bagian sosialnya, secara universal ibu-ibu yang ada di Indonesia tidak lagi harus menggunakan kayu bakar lagi, mereka sudah menggunakan LPG atau bahkan bisa menggunakan kompor induksi nanti ke depannya apabila sudah bisa merata, mungkin untuk di bagian kota besar bisa menggunakan kompor induksi karena mereka dapat subsidi. Dan kita juga bisa mengurangi gap dari gender gap untuk di bagian energi. Karena kita bisa bikin lapangan pekerjaan baru yang dipimpin oleh tidak hanya dari pihak laki-laki, juga dari pihak perempuan. Ini data UNDP untuk projection 2025. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada masukan, bisa disampaikan dalam komen atau bisa disampaikan kepada saya langsung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.